Lo udah denger belum? Ada sebuah misteri mengenai sebuah kota yang di dalamnya dipenuhi oleh kejadian-kejadian menyeramkan. Mulai dari beberapa orang yang menghilang, penampakan UFO, penampakan monster, hingga kutukan suku Indian. Dan kali ini gua akan membahas mengenai Bennington Triangle Mystery. Jadi, pada tahun 1940-an, di negara bagian Vermont, Amerika Serikat, terjadi serangkaian kejadian misterius di sebuah daerah yang dikenal sebagai segitiga Bennington. 6 orang menghilang secara misterius satu persatu dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Namun, yang paling aneh adalah bahwa semua orang yang menghilang ternyata mengenakan pakaian berwarna merah. Kejadian ini pertama kali terjadi pada tahun 1943 ketika Midi Rivers, seorang pemandu perburuan yang terkenal di daerah itu, menghilang secara misterius di daerah Glastonbury Mountain. Selang beberapa bulan kemudian, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Paul Jepson juga menghilang di daerah yang sama ketika sedang bermain dengan adiknya. Selang beberapa waktu kemudian, pada tahun 1945, seorang wanita bernama Frida Langer beserta anjingnya menghilang ketika sedang berjalan-jalan di kawasan itu. Kejadian berikutnya terjadi pada tahun 1946 ketika seorang mahasiswa bernama James E. Tedford menghilang ketika sedang naik bus menuju Bennington. Tedford duduk di dalam bus selama perjalanan, namun tiba-tiba hilang begitu saja ketika bus tiba di tujuan akhir. Kemudian pada tahun 1949, seorang veteran perang bernama Walter G. Ratzlaff menghilang secara misterius ketika sedang berburu di daerah itu. Yang paling baru terjadi pada tahun 1950, di mana sebuah truk angkut yang dikemudikan oleh seorang bernama Paula Weldon hilang secara misterius di daerah itu. Pada saat itu, Paula Weldon sedang berjalan-jalan dan menghilang begitu saja. Meskipun pencarian dilakukan untuk mencari mereka semua, tidak ada satupun dari kejadian ini yang pernah terpecahkan. Yang menjadi persamaan dari semua kasus ini adalah bahwa korban yang menghilang semuanya mengenakan pakaian berwarna merah dan tidak pernah ditemukan. Kisah-kisah misterius yang terjadi di segitiga Bennington tidak berhenti sampai di situ saja. Banyak orang di daerah tersebut melaporkan penampakan UFO dan serangan Bigfoot yang terjadi di kawasan itu. Selain itu, ada pula legenda tentang kutukan suku Indian yang mempercayai bahwa daerah tersebut merupakan tempat yang dihuni oleh roh-roh jahat. Kejadian misterius ini membuat banyak orang meninggalkan daerah tersebut dan membuat kawasan tersebut menjadi kota hantu. Namun, meskipun kota itu sepenuhnya ditinggalkan, beberapa kasus kematian misterius terus terjadi di daerah itu. Kejadian-kejadian misterius di segitiga Bennington terus menjadi teka-teki bagi para peneliti. Banyak spekulasi muncul mengenai penyebab mengapa semua orang yang hilang memakai pakaian berwarna merah. Beberapa orang berpendapat bahwa warna merah bisa menarik perhatian makhluk luar angkasa atau makhluk lain yang ada di kawasan tersebut. Namun, belum ada bukti yang dapat mendukung hipotesis tersebut. Kisah segitiga Bennington dan Glastonbury Mountain terus menjadi legenda di kalangan penduduk setempat, meskipun kota itu sendiri telah menjadi kota hantu. Namun, beberapa orang masih terus datang ke kawasan tersebut, terutama para pecinta alam dan para peneliti paranormal yang tertarik dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sana. Meskipun kejadian misterius di segitiga Bennington masih menjadi misteri hingga saat ini, beberapa penjelasan ilmiah telah diajukan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di kawasan itu. Sebagai contoh,
Beberapa orang berpendapat bahwa hilangnya orang-orang tersebut bisa saja disebabkan oleh kondisi cuaca yang buruk atau gangguan psikologis. Namun, banyak orang masih tetap percaya bahwa kawasan itu merupakan tempat yang angker dan dipenuhi oleh energi yang aneh. Mereka yakin bahwa segitiga Bennington dan Glastonbury Mountain adalah jendela ke dunia lain yang memungkinkan terjadinya interaksi dengan dunia gaib. Meskipun kisah segitiga Bennington dan Glastonbury Mountain mungkin terdengar menakutkan, masih banyak orang yang tertarik dengan cerita ini dan ingin mencari tahu lebih banyak mengenai fenomena yang terjadi di kawasan tersebut. So, apakah lo tertarik untuk terus mendengarkan hal-hal seperti yang gue kabarkan ini? Jika ya, lo bisa share video ini agar komunitas Asumsi Liar bisa berkembang di platform YouTube. Mari kita berasumsi liar di kolom komentar.